Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam dan bentuk kajian hadis, di mana ini masih dalam ruang lingkup mata kuliah studi hadis, di mana sebelum UTS kemarin kita sudah membahas tentang ulumul hadis atau ilmu mustalah hadis, dan setelah UTS ini kita akan mempelajari tentang hadis satu, yaitu yang membahas tentang akidah akhlak. Jadi untuk diketahui bahwasanya mata kuliah studi hadis ini adalah gabungan antara mata kuliah ulumul hadis atau ilmu mustalah hadis dan juga hadis satu. Maka karena sudah kita menyelesaikan setengah dari mata kuliah ini, kita kemarin sudah membahas tentang ilmu mustalah hadis, maka sekarang kita berpindah kepada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang hadis, akidah, dan akhlak. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya tentang makna akidah, makna akhlak, dan makna hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan bentuk kajian hadis. Secara garis besar, kajian hadis itu ada dua. Jadi ada yang metode tahlili dan ada yang metode maudhu'i. Metode tahlili adalah memberikan syarah, penjelasan kepada kitab hadis tertentu. Semisal kitab Fathul Bari yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi dari awal musannif dari kitab Fathul Bari mensyarah dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir, itu disyarah dengan tanpa memilih daripada hadis-hadisnya. Artinya semua dari keseluruhan kitab itu disyarah, termasuk juga semisal kitab syarah dari Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Itu bentuk tahlili, yaitu bentuk di mana seorang pensyarah hadis menjelaskan makna hadis Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab-kitab hadis itu secara sempurna. Artinya tidak memilih tema tertentu, diurut dari awal sampai akhir. Ini hampir sama kalau dalam Al-Quran ada namanya tafsir maudhu'i dan tafsir tahlili. Kalau kitab tafsir yang tahlili, semisal kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan lain-lain, di mana mereka menafsirkan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Begitupun juga hadis, ada namanya hadis tahlili, di mana seorang pensyarah hadis itu mensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis itu sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi contohnya. Kemudian yang kedua ada metode tematik atau maudhu'i, di mana seorang pensyarah hadis itu memilih tema-tema tertentu, kemudian diberi penjelasan. Metode tematik ini yang akan kita pelajari pada separuh mata kuliah studi hadis ini. Jadi misalkan pada kesempatan ini kita membahas tentang hadis yang berkenaan dengan akidah dan akhlak, maka yang menjadi concern atau kajian kita nanti semua hadis yang berkaitan dengan akidah dan akhlak saja, tidak membahas tentang hadis hukum, tidak membahas tentang hadis-hadis yang lain. Dan ini metode tematik ini pada zaman sekarang lebih memudahkan, ya, karena kita lebih fokus untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah pada tema-tema tertentu. Apa itu tema akidah dan akhlak, apa itu tema hukum, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman dengan penjelasan ini mempunyai sedikit gambaran, ya. Jadi ke depan kita akan membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW
yang masuk dalam ruang lingkup akidah dan akhlak. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bacakan hadis-hadis tentang apa saja ya. Yang pertama, minggu depan kita sudah masuk dalam kajian hadis ya. Kita masuk dalam hadis tentang iman dan Islam. Hadisnya boleh kalian cari ya, yang berkenaan dengan iman dan Islam. Misalkan hadis datangnya Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat. Kemudian datang seseorang yang bertanya kepada Nabi. Orang itu tidak dikenal oleh para sahabat, bajunya serba putih, kemudian tidak terlihat dia orang yang musafir atau dari perjalanan. Kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, mal iman?" Kemudian dijawab oleh Nabi, dan kemudian orang itu bilang, "Shadaqta, engkau benar." Bertanya, "Ya Muhammad, mal Islam?" Dijawab oleh Nabi, dan orang itu menjawab, "Shadaqta." Kemudian terakhir, "Mal ihsan?" Kemudian dijawab, "Shadaqta." Seperti itu. Kemudian ila akhiril hadis gitu ya. Nah, itu hadis tersebut misalkan kelompok depan memilih hadis itu, nanti dijelaskan apa definisi iman dan Islam. Kemudian disebutkan hadis tentang iman dan Islam, misal hadis yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian asbabul wurud dari hadis, apa asbabul wurudnya. Kemudian pembahasan tentang iman dan Islam. Kalau ada tambahan pembahasan itu dibahas ya, tentang iman, makna Islam. Kemudian kalau ditambah lagi misalkan iman dan Islam dalam globalisasi, dalam masa era globalisasi. Nah, jadi satu hadis kemudian kita bahas dari berbagai segi ya, dari asbabul wurud, dari fiqhul hadisnya, dari pembahasan hadisnya, dan macam-macam tadi ya. Itu seperti itu. Berikutnya pada pertemuan 18 misalkan hadis tentang nikah beda agama. Berarti ini kelompok 3 ya, hadis tentang nikah beda agama. Dicari hadisnya, boleh dicari di kitab-kitab hadis, boleh melalui aplikasi ataupun mencari di mesin pencari semisal Google. Namun setelah ketemu, alangkah baiknya juga dikomparasikan dengan kitab aslinya. Jadi kita punya pegangan dengan misalkan dikomparasikan antara yang kita temukan di data di internet itu dengan kitab asli yang berbentuk PDF atau berbentuk maktabah syamilah seperti itu. Setelah itu kelompok 4 hadis tentang jihad. Ini menarik sekali ya. Makna jihad, hadis tentang jihad, kemudian asbabul wurud hadis tentang jihad kontemporer, kemudian relevansi jihad terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ini saya kira sangat menarik sekali pembahasan tentang jihad ini. Jadi teman-teman silahkan memilih ya. Silahkan memilih. Saya kira sudah banyak media kita untuk mencari hadis dan mencari syarah atau penjelasan dari hadis itu, baik di buku ataupun melalui media online yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hadis tentang pemimpin ya, kelompok selanjutnya, kelompok 5. Ya, ini menarik juga ya, kan ada pembahasan dengan perdebatan tentang pemimpin non muslim. Menarik sekali. Kemudian berikutnya hadis tentang toleransi, makna toleransi, perdebatan tentang isu toleransi dan lain-lain. Kemudian pertemuan 22 hadis tentang kepedulian lingkungan, makna kepedulian lingkungan, asbabul wurud hadis. Kemudian yang menarik ada isu pemanasan global ya, dikaitkan dengan kajian hadis kita. Kemudian hadis tentang standing party ya, pesta berdiri. Kemudian 24 hadis tentang kepedulian sosial, kepedulian terhadap fakir miskin dan yatim dalam Islam ya. Saya kira banyak hadisnya. Kemudian yang 25 hadis tentang berbakti kepada orang tua.
Kemudian hadis tentang jilbab ya. Yang ke-27 hadis tentang taat kepada suami. Di sini ada makna misoginis ya. Makna misoginis ini hadis-hadis yang secara zahir seakan-akan mendiskreditkan perempuan. Itu menarik untuk kita pelajari. Kemudian pertemuan 28 kita ujian akhir semester UAS. Berikutnya, ketika teman-teman sudah paham apa yang akan kita bahas, saya akan memberikan contoh ya. Ini contoh saja. Nanti pakemnya teman-teman sesuaikan dengan silabus. Kalau ini contoh yang dibuat oleh para pengkaji hadis. Ini pembahasan tentang hadis tentang sholat ya. Jadi yang pertama kalau pakemnya beliau ya, yang membuat buku ini hadis-hadis hukum, beliau menulis pertama adalah tata cara sholat Rasulullah begitu, kemudian disebutkan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir thumma qra ma tayassara ma'ak minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha akhrajahu sab'ah wal lafdhu lil Bukhari wa li Ibnu Majah bi isnadin Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Nah, itu hadisnya ya. Kemudian diberi keterangan dengan terjemah hadis. Apa makna tadi ditulis terjemah hadisnya. Setelah itu diberi kajian kebahasaan. Kajian kebahasaan maksudnya adalah mufradat, makna mufradat atau frase yang ada dalam hadis itu. Makna qala itu apa, makna asbighil wudu itu apa, makna fakabbir itu apa, kemudian makna sumakra ma tayassara minal Qur'an itu apa, dan selanjutnya itu dijelaskan. Apalagi misalkan ada kalimat-kalimat dalam hadis itu yang gharib atau asing, itu malah lebih harus kita jelaskan. Kemudian penjelasan umum atau pemahaman tentang hadis itu secara umum itu dijelaskan. Hadis di atas berlatar belakang ketika Rasulullah SAW memasuki masjid. Khalad bin Rafi' juga masukinya, lalu dia mendirikan salat. Setelah selesai melakukan salat, dia datang memberi salam kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab salamnya lalu bersabda, salatlah sekali lagi karena salat yang kamu lakukan tadi tidak sah. Itu dijelaskan seperti itu makna daripada hadisnya. Kemudian diberi juga pemahaman kandungan hadis. Dari hadis itu apa saja yang bisa kita pahami atau fiqhul hadis ya. Misalkan nomor 1 hadis di atas yang dikenal dengan hadis tentang orang yang sembarangan dalam melakukan sholatnya mengandung tata cara sholat secara praktis misalkan. Jadi pemahaman-pemahaman yang kita dapat disebutkan. Kemudian yang terakhir ya, tinjauan rawi hadis ya. Hadis itu tidak terlepas dari rawi ya, orang yang mendengarnya dari Rasulullah. Karena yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah, maka rawinya dijelaskan di sini. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar al-Yamani ad-Dausi. Dijelaskan seperti itu. Tergantung hadis yang kalian pilih. Kalau yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah, dijelaskan biografi beliau. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh bagaimana kita mengkaji hadis secara tematik atau maudhu'i. Boleh kalian meniru contoh yang saya berikan ini atau meniru apa yang sudah ada dalam silabus kita. Tergantung referensi yang kalian dapatkan.
Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.